Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Surah al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salatu imaduddin faman aqamaha faman aqamaddin wa man tarakaha faqad hadanatin. Amma ba'du, hadratul muhtaramin, para alim ulama, para kiai yang hadir pada malam hari ini di Masjid Nurul Iman yang sangat saya banggakan, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para bapak haji, guru ngaji yang saya muliakan, wabil khusus takmir Masjid Nurul Iman beserta jajarannya yang saya muliakan, pengasuh pesantren Miftahul Ulum yang saya muliakan, dan para adik-adik remaja Masjid Nurul Iman yang saya banggakan, para tamu undangan jamaah Masjid Nurul Iman, para bapak-bapak, ibu muslimat yang saya muliakan, grup Adra Al-Hasan yang saya banggakan. Pertama-tama malah kita memanjatkan rasa puja-puji serta syukur kehadirat Allah, yang mana di malam hari ini alhamdulillah kita semua masih diberi nikmat sehat, nikmat kesempatan oleh Allah, sehingga kita dapat hadir di Masjid Nurul Iman ini dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan satu harapan, semoga langkah kita dari rumah kita masing-masing mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai langkah ibadah. Mudah-mudahan segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, amal kebajikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita curahkan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumil kiamah kita diberikan pertolongan, diberikan mendapatkan syafaat oleh junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, setiap datangnya bulan Rajab ini adalah evaluasi sekaligus introspeksi. Evaluasi itu adalah menyegarkan ingatan kita, menyegarkan keimanan kita kepada Allah dan kemuliaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Karena kita yakin Pak, terjadinya Isra Mi'raj ini adalah karena kekuasaan Allah, karena kemuliaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alasannya tadi MC protokol menyampaikan ayat Al-Isra ayat 1. Qori tadi menyampaikan
Isra ayat 1. Dan tadi awal mukadimah kami adalah surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ya akhirnya, yang artinya maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, tiada lain adalah Muhammad, di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, diberkahi sekelilingnya, dicahai oleh Allah. Min ayatina, Allah memperlihatkan sebagian besar daripada kekuasaan Allah, sebagian besar, bukan seluruhnya. Berarti Isra Mi'raj ini adalah kekuasaan Allah. Kalau kita cerna dengan akal pikiran kita, nggak masuk akal, Pak. Nabi nggak punya kepak, nggak punya sayap, bisa terbang ke Sidratul Muntaha. Karena pada saat itu orang-orang yang sudah beriman dengan Rasulullah, Rasul menyampaikan Isra Mi'rajnya, kembali ada yang murtad kepada Nabi. Kenapa? Saking tidak masuk akalnya. Ya. Tetapi kalau kita yakin dengan kekuasaan Allah, jangankan Isra Mi'raj, bumi ini akan dibalik oleh Allah, kun fayakun, bisa. Ini kekuasaan Allah. Dan kemuliaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita buka kitab Durratun Nasihin, halo Bu, halo. Kalau kita buka kitab Durratun Nasihin, di dalam bab Isra Mi'raj, itu pernah terjadi, Pak. Langit ini dikatakan, aku lebih mulia daripada engkau wahai bumi, karena di atasku ada matahari, ada bulan, dan ada bintang. Kata langit. Bumi menjawab, lebih mulia aku wahai langit, karena di atasku ada sungai, ada laut, ada gunung, dan ada pepohonan. Kata bumi. Coba kita buka Durratun Nasihin, Pak, bab Isra Mi'raj. Langit menjawab, lebih mulia aku dan engkau wahai bumi, karena di atasku ada sorga, ada neraka, ada Baitul Ma'mur, tempat tautnya para malaikat. Bumi menjawab, lebih mulia aku wahai langit, di pundakku ada Mekah, ada Madinah, tempat tautnya hambanya Allah. Dan satu lagi, ada orang yang paling mulia diciptakan oleh Allah, dia ada di atas pundakku. Kata bumi. Langit tidak bisa menjawab, Pak. Menyebut nama Muhammad, langit ini tidak bisa menjawab lagi. Kalau kata orang itu kalah. Akhirnya apa kata langit? Ya Allah, berdoa langit, ya Allah, ya kami mohon pada Engkau ya Allah, naikkanlah Muhammad biar bisa memijak pundakku, biar kemuliaan aku sama dengan kemuliaan bumi. Doa langit dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkat Rasulullah SAW naik ke langit. Ini mulianya Rasulullah SAW. Maka dalam adibat mengatakan Muhammadun basarun la kal basari. Manusia Muhammad itu kan manusia, tapi bukan sembarang manusia. Tidak sama dengan awak-awaknya, tidak sama. Dia manusia tapi bukan sembarang manusia. Diangkat oleh Allah.
ke langit menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Turunnya membawa berkat, membawa apa namanya kalau kita katakan itu oleh-oleh yang namanya sholat yang asalnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Tadi dibaca MC tadi wa ba'dal isro'i uru tulis sama hatta ro'an nabiyyu rabbang lama min gairi kaifin wan isor riwakarot alaihi khom samba'dakhom sinaparot wa balagol ummata bil Israel wa fardukhom satin bilang tiroi. Aqidatul Awam dikarang oleh Ahmad Marzuki yang tersohor. Setelah diisrakan, diisrakan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, urujul sama, Nabi diangkat oleh Allah ke langit. Hatta sehingga ro'an Nabi melihat Robban Allah, sehingga Nabi Allah kullama Nabi bercakap-cakap dengan Allah. Ya Allah, luar biasa Rasulullah Nabi kullama Nabi bercakap-cakap dengan Allah min gairi kaifin, tidak ada alat penghalang, wan hisor, tidak memakai alat pendekat. Kalau Allah kan pakai kaca pembesar, Rasulullah enggak, satu anak panah menghadap. Waktarot, ada keperluan alaihi, di atas pundak Nabi khomsan ba'da khomsina farod, 5 waktu setelah 50 waktu. Halo, seandainya Bu Nabi ini tidak bijaksana, tidak sayang umat, tidak cinta umat, tidak mikir umat, langsung 50 waktu turun di bawah Nabi. Gimana kira-kira 50 waktu? Halo, baru megang sudik, Allahu Akbar, baru nggak nyampe beras, Allahu Akbar. Bapak-bapak baru mikul pacul, Allahu Akbar. Mana hari nak boleh tidur? Halo, mana hari nak boleh tidur? Nak senang-senang ajak suami istri 50 waktu. Alhamdulillah Nabi kata, Nabi sayang umat, cinta umat, mikirkan umat. Akhir dinego oleh Nabi, ditawar oleh Nabi yang 50 waktu sampai menjadi 5 waktu, sama pahalanya dengan 50 waktu. Alhamdulillah. Ustaz Asman tidak kuat rasanya. Sudah 5 waktu kodagan banyak yang tidak sini. Isinya ada Pak? Ada semuanya. Ada Bu, Pak. Sudah 5 waktu, masih banyak yang nak nawar lagi biar 1 waktu. Nah, bilang tiroidak di sini tawar lagi. Ya Allah, ayo dengan momentum peringatan Isra Mi'raj malam ini kita tingkatkan iman kita kepada Allah, kita istiqomah sholat kita masing-masing. Lebih-lebih yang sudah berumur 60 tahun ke atas, matahari sudah condong ke bawah. Kebetulan malam ini juga baru tahun baru Masih baru chapter berapa kali?
Nah, baru berapa hari lewat? Nah, 16 hari. Pas hari ini malam ke 28 apa nama itu Rajab, tadi tanggal 27 Rajab. Halo, ayo tingkatkan. Karena pernah Nabi Yakub alaihissalatu wassalam didatangi oleh malaikat Israil. Nabi Yakub alaihissalatu wassalam pernah didatangi oleh malaikat Israil. Assalamualaikum Yakub. Waalaikumsalam Israil. Kesini untuk apa? Untuk berkunjung Yakub. Alhamdulillah, kata Yakub. Alhamdulillah. Biasanya Israil kok datang nyabu-nyabu. Coba ya, malaikat Israil itu namanya malaikat maut tuh kalau datang pasti tujuannya akan mencabut nyawa manusia. Datang. Akhirnya Nabi Yakub ini ngomong-ngomong sama Israil. Kemudian Israil ngomong, Yakub, aku akan kembali ke hadirat Allah. Oh iya, sebelum kau kembali Yakub, Israil, aku minta kalau aku nak mati tahu iya. Kalau saya mau meninggal, beritahu saya. Itu pesan Yakub kepada Israil. Oke. Israil bisa ngomong oke enggak? Nanti Israil bisa ngomong oke, benar-benar. Oke, kata Israil. Yakub, nanti aku kirim 3 utusan kepada engkau. 3 utusan. Oh iya kan? Naik Israil. Berpuluh tahun lagi kemudian datang Israil ke Nabi Yakub. Waalaikumsalam Yakub. Waalaikumsalam. Kemarin untuk apa? Untuk mencabut nyawamu. Halo. Dari sebut dikit-dikit itu jangan besar. Aku kesini untuk mencabut nyawamu. Mana 3 utus yang sudah kau kirim itu? Yakub, aku datang pertama kali rambutmu masih hitam, sekarang sudah putih. Garis miring uban. Bahasa Inggris uban. Dulu aku datang pertama kali rambutmu masih hitam, sekarang sudah putih. Halo, siapa yang rambut sudah putih? Hati-hati. Ustaz Asmani sudah putih, jenggot putih, kumis putih. Kenapa saya tidak mau menyemir Bu? Tidak mau saya punya semboyan, walaupun embun di atas seperti paku di bawah. Walaupun embun di atas seperti paku di bawah. Itu semua yang saya umur 72 bersemir jadi 27. Saya tidak mau nyemir Pak, saya punya semboyan. Walaupun embun di atas, yang penting paku di bawah. Betul Bu? Oh, karena sama rambutmu masih hitam, sekarang sudah warnanya putih. Ayo, siapa yang warna putih rambutnya? Jangan hati-hati. Berarti Mak Israil sudah mengirim utusan. Yang kedua, di saat aku datang pertama kali, gigimu masih utuh, sekarang sudah banyak yang permisi. Nah, banyak yang permisi. Ayo, siapa yang giginya sudah banyak permisi, walaupun dia sudah kepus ke permisi bulanan. Hati-hati, jangan gigi-gigi. Hati-hati, ini utusan malaikat Israil. Ayo evaluasi, ayo introspeksi diri. Kata Imam Syafi'i mengatakan, hendaklah tambah tua ilmumu, tambah ilmumu, tambah amal
amalmu. Jangan sebaliknya, tambah tua umurmu ilmumu kurang dan amalmu kurang. Ayo, yang saya dari 68 tahun Pak, umur saya Pak, ayo tingkatkan ya. Di Pengambangan ada Pak, giginya sudah pongat ya. Pas di pos kamling dia ngomong nomor lapor keluar dah pongat nomor sengong Pak, nomor lapor keluar Pak, tinggal bermain lalu. Astagfirullahaladzim, bila nak kok nomor lapor keluar gitu ya, bukan nomor lapor keluar itu. Aku tadi saya tidak tahu Pak, nomor lapor keluar. Allahu Akbar, nggak gemar main lalu, gigi sudah pong. Ayo, satu gigi sudah pongat banyak. Tingkatkan iman takwa istiqomah namanya sholat. Kalau istiqomah itu membicarakan masalah sholat, nggak ada lain. Yang ketiga kata Yakub, kata Israel, Yakub, aku datang pertama kali, badanku masih tegar, sekarang sudah bohong. Kok 3 perkara kalau ada di badan kita, tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo introspeksi diri ya. Kau tahu dulu, ayo ngelihat diri kita ya. Semuanya tahun ini asmani bagaimana sholat tahu ya. Pak Takmir kayak mana sholat, masing-masing menanyakan ya. Karena Rasulullah itu bersabda ya, awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-sholah fa in saluha sa'ilu amali wa in fasadat sa'ilu amali. Ayo bu, ayo. Yang paling pertama kali akan dihisab oleh Allah adalah sholat. Hati-hati sholat. Yang paling pertama besok akan ditanya itu mas perkara sholat. Fa'in saluha, pada satu sholatnya baik, saluha sa'il amali, maka akan baiklah amal yang lain. Wa'in fasadat, pada satu yang jelek sholatnya, fasadat amali, maka akan jelek sholat amal yang lainnya. Ayo tingkatkan sholat. Kalau sholatnya bagus, insya Allah puasanya ikut bagus, hajinya ikut bagus, dan zakatnya ikut bagus. Kalau sholatnya jelek Pak, akan jelek amal-amalnya. Allahu Akbar. Juga Nabi bersabda, Shollu kama ra'aitumuni ushol. Sholatlah kamu sebagaimana aku melihat aku sholat. Berarti Nabi ini, sholatlah kamu dia mana aku melihat aku sholat. Dia mana sholat Nabi? Itu di kitab fikih banyak sholat-sholatnya Nabi. Karena gini Pak, cerita saya Pak, saya pernah kedatangan tamu Pak, pas waktu zuhur, azan zuhur Pak, habis azan iqomat, saya di rumah, azan zuhur di masjid. Dia ngomong gini, Ustaz saya sudah sholat. Ustaz saya sudah sholat. Kapan kamu sholat? Asal ingat aja sholat, sudah sholat. Nih ada yang ngomong gini, kalau ada itu jangan ikuti dulu ya. Karena remaja enggak enakan gini, ingat ada sholat kok. Marah saya. Kalau saya dihina orang, saya tersenyum. Tapi kalau hukum agama dipermainkan, saya marah. Ngomong saya gini, iya dah. Kalau kamu lapar, ingat aja dengan nasi, jangan kau makan. Kalau kamu haus, ingat aja dengan air, jangan kau minum. Lakukan 10 hari saja. Halo.
Kalau kau ingat dengan nasi, jangan makan bu, berarti sudah makan. Kan ingat bu. Kalau ingat dengan air, jangan ingat saja, jangan diminum, berarti sudah minum. Lakukan 10 hari saja. Jangan makan, ingat anjak nasi, ingat juga dengan apa? Dengan air. Pas tadi siaran di masjid, Assalamualaikum, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal seorang namanya Ahmad karena gara-gara tidak minum 10 hari. Ya Allah. Coba kita buka kitab Fathul Mu'in, Pak. Fathul Mu'in. As-salatu hiya syar'an aqwalun wa af'alun maksusatun muftahatun bit takbir wa muhtamatun bit taslim. Ya, kita Fathul Mu'in. As-sholatu hiya syar'an, sholat dalam artian syarat, aqwalun ada rukun kaulinya, wa af'alun ada rukun fi'linya, maksusatun yang dikhususkan, tak boleh ditambah, tak boleh dikurangi. Dibuka dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itu definisinya sholat. Udah kata Nabi, sholat kamu lihat aku sholat. Allahu Akbar, dibuka. Dia dalam ada rukun kauli seperti Al-Fatihah, itu rukun kauli. Rukun fi'li adalah sujud, ruku, i'tidal, itu rukun. Yang dikhususkan tidak boleh ditambah-tambah. Sini banyak ulama, banyak kiai, banyak ustaz, ya. Coba ada orang sholat Pak, berjamaah di Masjid Nurul Iman, imamnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Subhanallah. Dalam surat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Astagfirullah. Ihdinas siratal mustaqim. Innalillah. Dengar siaran. Sah sholatnya Pak? Tidak sah, karena tidak boleh, tidak sah. Kalau di luar sholat oke lah. Alhamdulillah, Ar-Rahmanirrahim, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, mari boleh. Tapi di dalam sholat tidak bisa, batal sholatnya. Walaupun zikir tambahannya Pak, batal. Bukan itu. Maksusatun dikhususkan, muftahatun bit takbir wa muhtamatun bit taslim. Ini sholat. Makanya vertikal kita dengan Allah sholat. Vertikal. Makanya puasa Pak, instruksi Allah lewat malaikat Jibril. Ya, zakat firman Allah dekat haji, sholat Nabi menjemput, sholat dibawa ke bumi. Itu adalah apa namanya itu, vertikal. Halo Bu, maka sholat tidak boleh ditinggalkan. Tidak ada alasan orang nak tidak sholat. Bu, nak tidak sholat, jantung saya bisul. Bisa pakai Subhanallah wa bihamdi. Boleh? Enggak, sini saya, sini bisul di sini. Subhanallah wa bihamdi. Bisa. Kalau semuanya bisul, ya mudah-mudahan keroncol. Biar dia rumah tahun lagi. Sholat. Enggak bisa sholat berdiri, sholat duduk. Enggak ada alasan. Enggak bisa sholat duduk, sholat berbaring. Ya, ke arah, ke utara kepala, menghadap ke barat. Di sini sakit, mereng ke kiri. Kepala ada di utara atau menelentang. Enggak bisa pakai begitu.
maka sholatlah pakai isyarat mata. Nggak bisa sholat. Nggak bisa juga pakai hati. Nggak bisa juga sudah mati. Lu udah sholat kena nggak terus. Nih, vertikal. Kalau puasa, mangkana maridon ala syafari fa'idatun min ayyamin ukhra. Kalau sakit enggak usah puasa. Puasa di hari yang lain. Zakat enggak mampu, jangan zakat, menerima zakat. Haji tidak mampu, jangan haji. Yang penting kita sholat. Tapi kalau sholat enggak bisa, tidak ada alasan. Halo Bu, udah kupingan sakit, enggak sembahyang. Enggak ada alasan. Pokoknya enggak bisa pakai hati vertikal dengan Allah. Satu hari 5 kali vertikal. Berarti kalau umat Islam itu sholat sama dengan Isra-nya Nabi, ngomong dengan Allah dengan satu anak panah. Allahu Akbar. Fatihah ngomong dengan Allah. Siapa orang tidak pernah sholat berarti tidak pernah bicara sama Allah. Lebih ada doa kita. Ini wajahku wabillahi fatur sama anifah musliman wa ma ana minal musyrikin. Aku wajahkan wajahku dan wajah yang menciptakan langit dan di waktu sholat. Betul Bu ya? Vertikal dengan Allah. Makanya adik remaja ada itu punya HP dia. Punya HP ya? Punya. Ya. Berapa digit nomor di HP itu? 12 digit betul. Kalau ada nomor teman simpan di HP. Nomor Allah ada 4 ada 5 4 3 4 2. Nomor Allah simpan di memori hatimu. Halo, apa? Nomor Allah itu ada 5 4 3 4 2. 4 sholat zuhur, 4 sholat asar, 3 sholat maghrib, 4 sholat isya, 2 sholat subuh. Barusan kita bijak nomor 4. Besok subuh kita bijak nomor 2. Ya Allah, luar biasa. Ikrar dengan Allah, ini wajahku. Aku hadapkan wajahku, wajah lagi fatur yang pada wajah yang menciptakan langit dan bumi. Ini sholat. Ada lipat nomor 2 dipijat 6 kali 12 rakaat. Dipijat nomor 2 tuh 2 rakaat. Sholat tahajud di malam hari. Waktunya sepertiga malam. Orang banyak yang tidur melukis Pulau Bali, Pulau Sumatera dengan tinta yang baunya harum. Baik, orang pada semuanya sudah tidur melukis Pulau Bali, melukis Pulau Sumatera dengan tinta yang baunya harum. Betul. Awak bangun, Allahu Akbar. Ya Allah, yang sholat tahajud. Insya Allah orang pada tidur, kita nelpon Allah, dijawab oleh Allah. Kiai Muzaki mengatakan kalau doamu ingin dikabulkan oleh Allah, rajin-rajinnya bangun di sepertiga waktuku terjaga sepertiga malam. Ini lagu tahajud. Saya karang sendiri Pak, tapi lagunya dari Pak Haji Roma Irama. Kalimatnya saya bawa sekarang sendiri. Waktuku terjaga sepertiga malam, melakukan sujud, selalu bersyukur di waktu malam. Waktuku terjaga sepertiga malam, waktuku terjaga sepertiga malam. Sujud bersyukur. Orang pada tidur mengeluarkan hidur yang baunya harum, melukis Pulau Bali, Pulau Sumatera. Awak bang
Sesungguhnya sholatku juga ibadahku, seluruh hidupku dan kematianku kini ku serahkan kepada Dia Allah Ta'ala. Waktuku terjaga seperti malam, aku hadapkan wajahmu. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, mati aku serahkan kepada Engkau ya Allah di malam hari. Luar biasa. Dan situ ada doa. Tidak sesuatu pun yang aku pohonkan, tidak sesuatu pun yang aku harapkan selain ampunan, selain hidayah dan mardotillah. Waktuku terjaga seperti malam. Sholat bukan ingin kaya bu. Sholat kan bukan kaya tau enggak. Sholat ingin ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau udah ridho Allah, kedekatan ke surganya Allah. Halo anak-adik remaja, ya, simpan nomor Allah di memorimu. Kita punya memori Pak, hati simpan, lakukan sholat ya, karena anak-anak remaja sekarang punya HP Pak, luar biasa, betul Pak ya. Kalau dapat dia main HP, lupa dengan ngaji, lupa dengan sekolah, lupa sholat, malah kaki ini luar biasa lagi. Saya pernah Pak pulang dari KUA kan urusan agama, naik sepeda sendirian, naik skupi saya sekitar 30 km per jam. Datang anak-anak remaja naik baju hitam Pak, lewat saya, assalamualaikum guys, itu dia. Halo, assalamualaikum guys. Apa guysnya? Ini guys. Untung assalamualaikum enggak halo Pak. Assalamualaikum guys. Itu dia. Guys apa Bu? Apa Pak? Dia konco, teman. Saya ngomong gini, waalaikumsalam bos. Itu saya ngomong. Ya Allah aneh guys. Saya tahu guys itu. Tanya dengan Kamelia, Mil apa guys lo? Teman Pak. Oh berarti saya masih muda gitu sama ngomong. Ya Allah ini. Oleh sebab itu adik-adik remaja, tadi sudah disampaikan tadi, bagi adik-adik yang bapak-bapak yang punya anak yang sudah remaji ya, apa itu dimotivasi dia Pak, karena ini luar biasa. Anak umur 5 tahun sudah pintar mainnya HP. Ayo deh ya, karena ada usah berikan ilmu pada adik-adik. Orang yang paling berbahagia dunia akhirat adalah orang yang paling pandai mengatur waktu. Silakan. Ya, waktu sholat silakan, waktu mati ngaji. Nah ini hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ini sholat ya, hubungan ketika kita dengan Allah. Mari kalau bisa kita penuhi nurul iman ini dengan sholat berjamaah. Juga di dalam kitab Al-Quran ini terdapat sholat itu adalah doa. Yakin Pak, yakin, karena Allah berjanji, lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Mohon maaf saya selalu tadi maghrib ini saya dilatang misi pengajian walimatul urus, langsung berangkat ke sini Pak ya, Isra Mi'rajnya maka saya serah
Allah berfirman, lau anna ahlal qura, jikalau penduduk bumi ini Melayu pengambengan negara amanu beriman. Iman ini adalah menjalankan perintah Allah, larangan Allah. Amanu wattaqau, bertakwa kepada Allah. Lah ini bukanlah naik, lah taukid, lah patahna, pasti akan bukakan barokah langit dan bumi. Kalau kita ini beriman, takwa pada Allah, jangan khawatir Pak. Insya Allah kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman takwa pada Allah. Kita lihat saudara kita yang ada di Aceh Pak, ya cuman berapa detik, ya Allah mengatakan kun fayakun, mungkin di situ ada apa? Ya, kita mungkin di Melayu ini mungkin dekat dengan gunung, mudah-mudahan kita diselamatkan dengan banjir, mudah-mudahan kita diselamatkan dengan dengan tanah longsor, penambangan diselamatkan dengan tsunami. Insya Allah barokah langit bumi akan diberikan oleh Allah kalau kita iman takwa kepada Allah. Di sini di Masjid Nurul Iman, tempat kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bisa jamaah di masjid ini dengan berjamaah, ya mudah-mudahan ini insya Allah. Allah mengatakan walakin kadzabu fa'adnahu bima kanu yaksibun, malah mereka mendustakan ayatku, maka rasakan siksaku akibat perbuatan kamu sendiri. Nah, insya Allah dengan momentum peringatan Isra Mi'raj ini, ayo tingkatkan ibadah yang namanya sholat. Ya, insya Allah, karena Allah mengatakan aqimus sholat, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Dirikanlah olehmu akan sholat, karena sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Insya Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita introspeksi diri Pak. Ya. Karena kalau sudah umur kita 60 tahun, atau enggak 61 tahun, Ustaz Asri sudah 69 tahun kalau masuk ini Pak. Lagi dikit Allah akan mengambil kita. Ya, karena apa Pak? Karena apa? Orang mati itu 3 yang betul Pak. Halo? 3. Coba perhatikan, ada orang meninggal, ya, terus setelah dimandikan dikapani, dimasukkan di dalam keranda, dimasukkan dalam keranda, disolati. Di atas keranda itu ada harta. Ya, setelah dibawa 3 pertama harta, kedua famili, ketiga amal. Coba perhatikan, dibawa ke kubur dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sampai ke kubur, harta diambil, payung tadi ditutup, akan dibawa pulang, betul? Keluarga, famili tinggal melihat jasad kita di bumi. Istri cantik gak mungkin akan ikut masuk, betul? Suami ganteng gak akan ikut masuk, betul? Betul Bu? Yang masuk hanya amal ibadah ini. Oleh sebab itu, peringatan Isra adalah peningkatan
iman amal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih sehat Bu ya semuanya ya. Ustaz Asmani pakai sajadah yang baru saya beli di TikTok, saya pesan itu baju yang paling bagus di Lazada, saya pesan Wadimor. Bapak-bapak, ibu-ibu cantik-cantik pakai baju baru, betul? Senang Bu? Senang Bu? Senang pesta. Bapak Takmir ini yang undang saya pakai baju bagus, bapak-bapak semua baju bagus. Senang Pak, ini adalah pesta. Suatu saat pesta pasti akan berakhir, betul? Di saat pesta berakhir, sejadah ini tidak pantas lagi kita pakai. Baju ini tidak pantas kita pakai. Kerudung ibu itu mudah-mudahan tidak boleh ngabuan Bu ya, mudah-mudahan. Ya, tidak pantas kita pakai. Emek tidak pantas kita tumpahi, betul? PCI tidak pantas kita tumpahi. Honda Jazz tidak pantas kita tumpahi. Rumah yang indah pun tidak pantas kita naung, betul? Karena pesta sudah berakhir. Ya. Halo. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya resah, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Terputuslah pergaulan, terbujurlah sendirian, diri terbungkus kain kapan. Ya Allah, wajah dan tubuh indah yang dulu dipuja-puja kini tiada lagi orang sudi menyentuhnya, jadi santapan cacing tanah, jadi santapan cacing tanah, yang tersisa cuma kerangka. Begitulah suratan badan ke bumi dikembalikan. Oh, kebanyakan manusia terlena sehingga lupa bahwa maut kan datang menjelang. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Allah peringatkan, banyak orang terlena di dunia hingga di lutut akan masuk ke liang kubur. Ya Allah, ini perlu kita sadari Pak, karena apapun pesta ini pasti besok akan berakhir. Mudah-mudahan lagi mudah-mudahan dengan peringatan Isra Mi'raj ini kita pulang masing-masing membawa peningkatan iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Utamanya sholat harus istiqomah. Al istiqomah min alamatil karomah. Setiap kali istiqomah ada kalimatnya karomah. Insya Allah besok itu mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Pak, peringatan Isra Mi'raj singkat, mudah-mudahan kita dapat mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Ustaz Asmani berbicara bukan dia orang yang paling hebat. Nah, ayo sama-sama meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah. Utamanya adalah sholat. Amin.
Amin ya rabbal alamin. Ayo Pak, kita berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna
ditutupi anjang-anjang, diuruki disiram kembyang. Allahumma barik bi Rajab bertandane imane kurang serta ngajine arang-arang. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Jalan kematian itu ada dua, Pak. Ada yang husnul khotimah, ada yang su'ul khotimah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini nanti diambil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah berikanlah barokah kami di bulan Rajab ini Allah, dan bulan Syaban. Ya Allah, sampaikanlah umur kami di bulan Ramadan. Ampunlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya muqallibal qulub, ya Allah ya muqallibal qulub, ya Allah ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinil Islam, tsabbit qulubana ala siratil mustaqim. Ya Allah Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa atina wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Pada umur panjang bertemu kembali. Kalau ada kata-kata kami yang kurang berkenan, mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.